Ancelotti diragukan hadir, Thomas Tuchel keuntungan untuk Chelsea. Carlo Ancelotti berpotensi absen mendampingi Real Madrid saat bertandang ke markas Chelsea. Tuchel berharap itu terjadi dan bisa beri keuntungan untuk The Blues. Chelsea vs Real Madrid tersaji di Stamford Bridge dalam leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022 yang akan digelar pada Kamis 7 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari beberapa laporan, Ancelotti tak ikut terbang ke London dikarenakan pekan lalu mendapatkan hasil tes positif COVID-19. Thomas Tuchel memiliki pengalaman langsung melewatkan pertandingan besar dikarenakan COVID-19 setelah tertular virus itu sebelum Chelsea lolos ke semifinal Piala Dunia antar klub pada Februari. Chelsea masih melaju dan Tuchel berada di pinggir lapangan di Abu Dhabi pada waktunya untuk memimpin si biru meraih kemenangan atas Palmeiras di final. Ditanya apakah kemungkinan absennya Ancelotti dapat mempengaruhi Madrid, Thomas Tuchel sangat meyakini hal itu. Di sisi lain, manajer Chelsea tersebut percaya bahwa Ancelotti bisa berkomunikasi dengan staf meski tak ada di lapangan. Ya, memang, saya cukup yakin dia bisa melakukan pembicaraan tim dan berhubungan dengan para pemain. Tapi itu selalu jauh lebih baik dan lebih baik untuk berada di lapangan dan memiliki pengaruh langsung, kata Thomas Tuchel seperti yang dikutip dari AP. Itulah yang paling para pelatih sukai, berada di tengah-tengah tim, terus berkomunikasi, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan senyuman dan pelukan. Ancelotti sebetulnya masih menunggu hasil tes lanjutan. Andai mendapatkan hasil negatif, mungkin saja Ancelotti langsung terbang ke London. Dia pelatih besar, kepribadian besar, akan menyenangkan dia ada di samping permainan semacam ini. Bintang Chelsea N'Golo Kante abaikan tawaran PSG, padahal nasibnya di The Blues belum jelas. Paris Saint-Germain dilaporkan gagal dengan tawaran untuk memulai diskusi dengan gelandang Chelsea N'Golo Kante pada Januari. Pemain internasional Prancis adalah pemain kunci di Stamford Bridge dan tak pernah ada peluang pemenang Piala Dunia meninggalkan London Barat di pertengahan musim. Namun, dengan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2023, spekulasi tetap ada bahwa pemain yang berusia 31 tahun tersebut mungkin terbuka untuk keluar jika The Blues tak berusaha untuk memberinya perpanjangan kontrak lebih dari 1 tahun. Menurut Les Parisiens, PSG telah memantau situasi dan mencoba melakukan kontak dengan Kante pada awal tahun baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa N'Golo Kante tidak menanggapi proposal PSG dikarenakan keinginannya untuk tetap di London dan saat ini tidak memiliki niat untuk kembali ke Prancis. Meski N'Golo Kante dihantui cedera pada musim ini, ia masih mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi. Fans Chelsea gigih jari, pemerintah Inggris tak kabulkan permintaan tambahan jumlah penonton. Pemerintah Inggris telah menolak permintaan untuk mengizinkan lebih banyak fans Chelsea hadir untuk memberikan dukungan di 4 laga kandang terakhir di Liga Inggris. Kekehnya pemerintah untuk tak memberikan izin tersebut disampaikan oleh Menteri Olahraga Inggris yakni Nigel Henderson. Kami telah melakukan dialog terus-menerus dengan tim di sini dengan penggemar Chelsea, katanya. Dilansir dari Desa, saya sangat jujur dan terbuka dengan fans Chelsea yang mengatakan ini akan berdampak karena Abramovich telah diberi sanksi dan dia adalah pemilik klub. Chelsea Supporter Trust memang telah bertemu dengan perwakilan di JMS pada 10 Maret lalu. Mereka ingin melayangkan permintaan agar pemerintah lebih melonggarkan jumlah penggemar yang bisa datang ke Stamford Bridge. Namun kekecewaan yang malah didapatkan dengan kurangnya tanggapan. Kami telah mencoba membuat modifikasi yang wajar pada lisensi untuk memungkinkan penggemar terlibat dengan klub dan melanjutkan sebanyak mungkin secara wajar, terang Menteri Olahraga tersebut. Tapi sanksi berarti kita harus benar-benar berhati-hati untuk memastikan tidak ada tambahan pendapatan baru. Itu bagian dari sanksi. Jadi kami telah memoderasinya
di mana kami bisa tetap terkait dengan penampilan kandang? Tentu saja itu sulit. Saya pikir hanya ada sekitar 4.000 tiket dari 40.000 penggemar tuan rumah. Jadi kita tak berbicara tentang volume besar di sini. Pembatasan tersebut memang diberikan setelah pemerintah Inggris membekukan aset milik Roman Abramovich. Dengar, saya terus bekerja dengan para penggemar, tetapi saya sangat jelas sejak hari pertama, dan itu masih terjadi. Ini bukan bisnis seperti biasa. Ini ada dunia yang berbeda karena pemilik klub telah terkena sanksi. Ini bukan bisnis seperti biasanya. Pemilik klub telah diberi sanksi dan jelas dan pasti akan ada konsekuensi dari itu dan beberapa ketidaknyamanan sementara bagi para penggemar. Dalam keseluruhan skema, jika Anda melihat apa yang telah diaktifkan dengan pertandingan piala dan pertandingan tandang dan sebagainya, sepertinya kami benar-benar mencoba berusaha sekuat tenaga untuk membantu para penggemar. Sang menteri pun meminta maaf kepada para penggemar Chelsea. Tetapi akan selalu ada beberapa konsekuensi yang menyebabkan ketidaknyamanan. Saya minta maaf untuk para penggemar untuk itu. Tetapi Anda tahu, itu bagian dari sanksi. Ini bukan bisnis seperti biasa. Protes fans Chelsea ke calon pemilik Tom Ricketts, jauhkan dirimu dari Chelsea. Aksi protes akan dilakukan pendukung fans Chelsea setelah Tom Ricketts belum juga mundur dalam pacuan akuisisi klub. Kelompok penggemar Chelsea We Are The Seed telah merilis pernyataan pada Rabu malam yang mendesak para pendukung untuk mengungkapkan perasaan selama laga melawan Brentford pada akhir pekan lalu. Ada banyak kebisingan di sekitar keluarga Ricketts dan memprotes potensi kepemilikan mereka atas Chelsea. Kami merasa sama kuatnya dengan banyak orang tentang keluarga Ricketts dari apa yang telah kami dengar dan baca sejauh ini. Untuk lebih jelasnya, kami tak ingin siapapun yang terkait dengan rasisme, homofobia, Islamofobia, seksisme, atau pandangan fanatik lainnya terhadap etnis minoritas, komunitas terpinggirkan, atau komunitas LGBT untuk menjalankan klub kami. Pesan yang ingin kami kirimkan langsung ke Tom Ricketts, anggota keluarganya dan Ken Griffith jelas, jauhkan dirimu dari fanatik atau jauhkan dirimu dari Chelsea. Kami mendesak siapapun yang mempermasalahkan tawaran keluarga Ricketts untuk Chelsea untuk membawa spanduk buatan mereka sendiri, besar atau kecil, ke Stamford Bridge pada hari Sabtu vs Brentford dan menahannya saat tim memasuki lapangan. Ini bukan serangan terhadap tim, tetapi sangat mungkin keluarga Ricketts akan menonton dan ini adalah waktu termudah untuk mengordinasikan semua orang dan mendapatkan liputan TV atau film. We Are The Seed mengirimkan pendukung untuk hadir di Stamford Bridge dengan spanduk mereka. Protes dilayangkan setelah adanya bocoran email yang pernah dikirimkan Joe Ricketts yang bernama Islamofobia. Laga melawan Brentford dirasa menjadi waktu yang pas lantaran itu memang tidak disiarkan di televisi Inggris, namun fans dari Amerika Serikat bisa menyaksikannya.